Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Waalaikumsalam. bersama kami di UINA TV dalam program JAIS, Jendela Ekonomi Syariah bersama saya Tara Amalia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membawakan tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema kita sebelumnya, yaitu berbisnis di masa pandemi, kenapa tidak? COVID-19 telah menyebar ke seluruh dunia termasuk negara kita Indonesia. Dan hal itu tidak hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat, tapi juga berdampak mengancam stabilitas ekonomi. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah, mulai dari physical distancing, PSBB, sampai yang saat ini sedang kita jalani, yaitu pembiasaan kehidupan normal baru atau new normal. Dan kebijakan-kebijakan itu menghasilkan dampak baru, khususnya di sektor industri, di mana sektor industri mengalami gangguan. Dan salah satunya berakibat pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Saat ini masyarakat kita banyak yang hidup dalam ketidakpastian global. Oleh sebab itu dibutuhkan kemampuan untuk berinovasi dan memunculkan ide bisnis baru yang sesuai dengan kondisi saat ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara memulai bisnis baru dan apa tantangannya? Langsung saja kita bahas bersama narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita sapa beliau Bapak Syafril Jailani SEMM. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, kabar baik ya. Mudah-mudahan kalian semua juga dalam kondisi sehat walafiat dan bebas dari pandemi ya. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Jadi langsung saja Pak ke pertanyaan pertama terkait dengan tema kita, bisnis di masa pandemi. Bagaimana Bapak Syafril menanggapi tentang dua momok yang biasanya selalu menjadi ketakutan para pebisnis baru, yaitu modal dan takut akan kegagalan. Bagaimana Pak tanggapan Bapak? Ya, pada umumnya memang pebisnis pemula khawatirnya di situ. Rata-rata orang memulai bisnis itu pasti akan mempertanyakan modal. Alasannya modal. Jadi kalau ditanya kenapa tidak mau bisnis, tidak punya modal ya. Nah, kalaupun sudah punya modal, banyak orang yang mampu, tapi juga nggak mau bisnis. Alasannya karena takut gagal. Jadi dua itu memang benar-benar jadi suatu momok ya. Jadi kalau Iya. nggak punya duit takut gagal. Kalau nggak punya duit nggak punya modal. Kalau punya duit takut gagal. Nah itu dua hal yang menjadi momok dalam memulai suatu usaha. Tapi kalau kita ingin sukses, ingin berhasil dalam kehidupan ini memang harus ada yang dipertaruhkan ya. Bukan berjudi ya, tapi memang harus ada usaha yang harus dipertaruhkan. Artinya gini, artinya kalau kita memulai sesuatu itu memang harus berani mengambil suatu risiko. Artinya kalau nggak berhasil ya gagal ya. Jadi ada dua. Memulai sesuatu itu apa saja ya. Jadi dua pilihan, sukses atau gagal. Nah, kalau yang namanya gagal, kita tahu sendiri gagal itu kalau kita berhenti pada saat itu. Jadi kalau gagal itu kalau tahu jatuh, bangkit lagi, ya banyak orang yang seperti dia jatuh, bangkit lagi itu belum gagal. Artinya belum menyerah ya. Yang gagal itu yang sudah jatuh lalu tidak mau memulai lagi, tidak mau bangkit lagi. Itu baru gagal benar namanya. Jadi kisah sukses yang sering Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak yang sebagai mahasiswa baik di UIN maupun di tempat lain ya, kita harus belajar dari orang-orang yang sukses. Orang sukses itu tidak datang dengan sendirinya atau tiba-tiba. Perjalanan mereka itu sangat luar biasa ya. Kalau kita baca, saya suka baca buku-buku orang-orang sukses, baik itu tokoh-tokoh itu ada rak buku yaitu lebih dari 100 eksemplar buku macam-macam. Jadi mereka yang sukses sekarang itu jangan kita berpikir enak ya. Kalau kita melihat enaknya sekarang itu, wah enak banget ya, sudah kaya, punya mobil, punya pesawat. Tapi kalau kita tahu perjuangannya itu, wah kita jadi merasa apa ya? Merasa kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka dalam berusaha. Contohnya, saya punya buku Anak Singkong ya, Khairul Tanjung. Mungkin anak-anak Bapak juga pernah ada baca bukunya, ya. Dan saya sarankan untuk dibaca ya, dicari buku Anak Singkong, kisah Khairul Tanjung. Pasti tahu lah semua Khairul Tanjung ya, pemilik Transmart, Bank Mega ya, Carrefour ya. Nah itu kalau kita baca kisahnya, itu mungkin hidupnya lebih sakit daripada mungkin yang kita pernah alami sekarang. Dia pernah katanya itu
makan telur dibagi 6 bersaudara atau 5 bersaudara. Jadi satu biji telur dibagi 6. Jadi bayangkan ya, saya sendiri belum pernah mengalami seperti itu. Terus terang saya belum pernah, walaupun hanya hidup pas-pasan juga ya, tapi belum pernah juga mengalami hal seperti itu. Nah, dengan kita melihat latar belakang mereka yang sukses sekarang ke belakang, itu kita merasa kita ini belum ada apa-apanya dalam berusaha. Contohnya tadi Bapak sampaikan ya, yang mungkin lebih familiar itu kan Khairul Tanjung. Itu dia pernah kisah sukses bisnis itu kan dimulai dari dia fotokopi. Fotokopi itu pun bukan usaha sendiri ya. Artinya gini, artinya kedokteran gigi ya di UI ya. Di kedokteran gigi itu rata-rata diktatnya tebal-tebal. Satu mata kuliah itu mungkin bisa 100 lembar lebih. Nah, kan bukunya juga mahal. Jadi mereka itu sepakat untuk fotokopi diktat. Nah, kalau fotokopi di kampus itu kan anggap aja harganya Rp125 per lembar. Nah, oleh si Khairul Tanjung ini, teman-temannya itu dikoordinir, dikumpul di satu kelas sampai ke kelas-kelas lain juga dia kumpulkan dan dia fotokopikan. Dia yang memfotokopikan. Tapi dia tidak fotokopikan di kampus, tapi dia fotokopi di jauh dari kampus yang harganya lebih murah. Kalau di kampus 125, mungkin di agak yang lebih jauh itu mungkin cuma 100. Nah, dari situlah dia hidup, ya, membiayai kuliah dia, membiayai kehidupan ini sehari-hari ya, dan dapat modal. Dari modal itu lalu dia menyewa di bawah tangga kampus. Lalu dia membuka itu fotokopi. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Khairul Tanjung yang konglomerat nomor 5 di Indonesia ya, artinya kalau nggak salah itu ada 40 triliun kalau nggak salah ya, 40 T ya, bukan 20 miliar, 40 T, artinya 4.000 miliar. Itu kisah hidupnya seperti itu. Jadi kalau kita takut ya, tidak akan pernah menjadi sesuatu. Jadi kalau kita juga memikirkan modal, jangan berpikir kalau mau bisnis itu langsung besar. Nah ini masalah ya bagi anak bapak ya. Bapak juga mengajar entrepreneur ya. Jangan berpikir kalau mau itu modal dulu, enggak. Bapak sekarang punya bisnis tanpa modal. Itu yang sering saya ceritakan ke anak-anak bapak. Bapak sekarang bisnis di online ya, di Shopee, Tokopedia, sama Bukalapak. Toko saya ada 3. Itu tanpa modal Rp1 pun. Artinya kan kalau kita di online itu kita tidak cuma foto. Nah, jadi Bapak tuh sering jalan-jalan baik ke toko orang lain ya, ke toko oleh terutama. Nanti saya permisi menumpang foto. Saya foto produknya, lalu saya tanyakan harganya. Nah, mohon dari harga mereka 10.000, lalu saya upload, saya kasih harga 10.000. Nah, ketika orang pesan, kirim duit, misalnya duitnya sudah masuk di Shopee, baru saya beli. Jadi tidak perlu stok. Padahal kalau di total, stok barang Bapak di 3 toko itu mungkin ada 300 jutaan. Total stoknya ya. Kalau total barang yang saya jual di 3 toko itu 300 jutaan ya. Tapi saya nggak punya modal segitu. Saya tidak punya stok segitu. Stoknya nol. Ya, artinya nggak ada punya stok sekali. Orang pesan baru carikan. Nah, jadi kalau alasannya modal itu sangat klise ya. Banyak orang bilang, bahkan orang-orang sukses di dunia bisnis itu kalau modal itu katanya bukan hal yang utama. Yang utama itu sebenarnya adalah kemauan dan skill ya. Pertama itu memang harus kemauan dulu. Terus itu skill. Jadi banyak orang sekarang yang memulai bisnis itu berdasarkan skill. Di UIN juga banyak anak-anak bapak yang bisnis berdasarkan skill. Contohnya ya Aspiani komputer itu anak UIN ya, saya tahu karena saya suka baikkan laptop dari situ, Aspiani komputer, lalu ada Rambil komputer, itu juga anak UIN. Mereka tuh punya keahlian di bidang komputer. Istilahnya servis komputer, lalu mereka buka toko ya, servis komputer. Apa modal ya? Jadi kalau berpikir modal, paling dia cuma modal obeng sama kunci-kunci aja kali ya, pertama itu ya. Jadi modal itu baru dia sekarang sudah bisa menghidupi anak istrinya, bahkan biaya kuliah sendiri. Jadi kalau modal itu sangat klise ya. Nah sebenarnya yang paling penting itu adalah kemauan ya, kemauan dan skill itu ya. Kalau menurut Bapak sih itu ya. Karena Bapak juga orang bisnis ya. Ya. Iya Bapak, baik terima kasih pemaparannya Bapak. Jadi kesimpulannya dari pertanyaan pertama ini yang paling penting bukan modal dan takut gagalnya, tapi kemauan dan skill. Gitu ya Pak ya? Betul.
Jadi langsung ke pertanyaan kedua, Pak. Menurut Bapak, bagaimana cara atau siapa tahu Bapak bisa memberi tips dan trik supaya kita sebagai pelaku bisnis ini bisa menjadi pelaku bisnis yang persuasif begitu, Bapak. Kan kita ketahui bersama kondisi serba sulit saat ini ya, Pak ya. Jadi kondisi perekonomian masyarakat itu sedang turun. Bagaimana supaya produk atau jasa kita ini laku di pasaran? Bagaimana gitu? Ya, tidak bisa dipungkiri ya, hampir semua bisnis, sektor bisnis sekarang ini mengalami penurunan. Di Jakarta itu sudah banyak mall yang tutup ya. Itu Dunkin Donut, saya baru baca ya, Dunkin Donut itu menutup 500 lebih outletnya seluruh Indonesia. Di Dunkin Donut itu 500-an. Yang lainnya juga banyak, terutama yang berkaitan dengan ini ya, dengan toko-toko yang orang itu kan harus berkumpul. Artinya kan harus ketemu ya. Padahal sekarang kan ada pembatasan untuk ketemu. Orang takut untuk ketemu. Walaupun tidak dibatasi, sekarang orang membatasi diri sendiri untuk tidak bertemu orang lain. Itu intinya ya. Jadi intinya itu orang sekarang agak takut ya untuk keluar rumah ya. Bapak sendiri sekarang di rumah aja. Ya paling nulis buku ya. Kebetulan Bapak sekarang ada satu buku lagi yang sudah mau selesai ya. Buku yang kedua. Nah, jadi bisnis sekarang ini yang untuk face to face, seni pertatapan ya, bertemu langsung itu memang sekarang mengalami penurunan yang sangat drastis, terutama hal-hal yang berkaitan dengan namanya restoran ya, hotel dan segala macam itu memang dampaknya besar sekali. Bapak juga punya toko ya, punya warung ya. Bapak kan jual, istri saya kan jual warung nasi. Itu penurunannya hampir 50-60%. Kalau biasanya sehari itu bisa dapat ya kira-kira 100 ribuan lebih, artinya antara 100-200 ribu ya sehari ya kuliahnya, ujungannya lah gitu ya. Sekarang ini paling cuma 40-50 ribu aja, paling banter 60 ribu. Karena memang orang sekarang kadang mau keluar rumah. Nah, jadi sekarang kita antisipasinya tadi yang ini mengkombinasikan antara bisnis yang sifatnya offline dengan yang online. Itu kan sekarang yang menjadi tema ya. Jadi yang offline kita bikin online-nya. Tapi memang warung saya nggak ada online ya, karena itu cuma warung kopi ya, tidak ada yang sifat itu makanan siap saji enggak. Nah, jadi Bapak sekarang lebih banyak bisnisnya itu di online, dari kopi, Tokopedia, sama Bukalapak, di IG ya. Tapi tetap mengalami penurunan semua. Jadi rata-rata kalau dulu ya mungkin sebulan bisa dapat 1 juta bersih, sekarang paling di bawah 500 ya. Jadi memang dampaknya itu bukan hanya masalah tadi ya, pembatasan sosial berskala besar tadi ya, tapi juga dampaknya itu ke ekonomi. Karena ekonomi sekarang adalah Bapak tahu ya, kita krisis loh. Jadi sekarang ini kita sedang kondisi krisis. Cuma pemerintah itu pura-pura aja, tidak diumumkan ya. Pertumbuhan ekonomi kita semester kemarin Pak Jokowi bilang cuma 2,79%. Jadi di bawah 3 ya. Padahal kan targetnya 5%, jauh sekali. Jadi intinya selain tadi ada pandemi, orang tidak bisa berkumpul, sekarang ini susah cari duit. Intinya sangat susah cari duit dan orang sekarang menahan diri untuk belanja. Jadi bisnis sekarang ini memang otomatis semua dalam kondisi down semua. Dalam bidang apa saja. Ya, semua bisnis sekarang dalam kondisi turun. Ya, karena ada penurunan ekonomi, ya dampak dari COVID tadi ya. Itu mungkin ya. Iya, Bapak. Baik, lalu menurut Bapak tantangan kita sebagai orang yang sudah masuk ke dunia bisnis atau baru mau mulai berbisnis nih, Pak. Tantangan apa sih, Pak, yang paling krusial dan bagaimana cara mengatasinya, khususnya di masa pandemi ini, Pak?